Selamat pagi anak-anak, selamat siang dan selamat sore di mana dan kapanpun kalian bisa menikmati video ini. Hari ini Bapak akan menyampaikan video pembelajaran tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai pembahasan penilaian harian 1. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mengikuti pesan ibu. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan jauhi kerumunan. Karena pembelajaran dari rumah masih berlangsung sampai hari ini. Selanjutnya marilah kita lihat penilaian harian 1 yang nomor 1. Perbandingan antara tepung dan gula dalam suatu adonan kue adalah 3:2. Untuk membuat adonan kue, ibu menggunakan 3 kg tepung. Berapakah gula yang mesti ditambahkan? Nah, dalam soal di atas berarti adalah perbandingan senilai. Karena perbandingan tepung dan gula 3:2, mari kita lihat dalam tabel. Kalau 3:2, maka kalau tepungnya 3 kg, maka gulanya 2 kg. Sangat gampang dan itu adalah perbandingan yang senilai. Selanjutnya marilah kita lihat soal nomor 2. Rasio atau perbandingan jumlah anak-anak laki-laki dan perempuan di kelas 7 adalah 3:4. Jika jumlah anak perempuan sebanyak 24 orang, berapakah jumlah anak laki-laki? Dengan cara seperti yang nomor 1, kita bisa membuat tabel terlebih dahulu bahwa ini adalah perbandingan yang senilai. Perbandingan anak laki-laki dan anak perempuan yang di kelas 7, lalu kita tabulasikan. Anak laki-laki perbanding dengan perempuan 3:4. Karena yang diketahui anak perempuan sebanyak 24, berapakah anak laki-laki? Andaikan saja anak laki-laki itu adalah nilainya X yang belum kita ketahui, maka kita isi X. Dengan menggunakan perbanding senilai, 3:X akan sama dengan 4:24. Lalu kita kalikan silang, sehingga 3 dikalikan 24, tanda titik itu artinya kali, terus X dikalikan 4. Maka 3 kali 24 menjadi 72 akan sama dengan 4X. Maka nilai X-nya bisa menjadi 72 dibagi 4. Dengan menggunakan artinya berapakah 4 kali berapakah menghasilkan 72, itu artinya. Sehingga dengan cara pembagian seperti itu kita bisa mendapatkan nilai X-nya menjadi 18. Maka jumlah anak laki-laki adalah 18 orang. Demikian. Selanjutnya marilah kita lihat soal yang nomor 3. Dalam sebuah peta, jarak kota Denpasar dan Singaraja 8 cm. Pada peta tertulis skala 1:1.500.000
senti. 1.500.000 senti. Berapakah jarak sebenarnya antara Kota Denpasar dan Singaraja? Dalam peta, skala itu adalah merupakan perbandingan senilai jarak yang sebenarnya berbanding jarak pada peta. Sehingga kita tulis skalanya 1 berbanding 1.500.000, maka jarak pada petanya 1 cm, maka jarak yang sebenarnya kalau kita lambangkan dengan JS, itu jarak yang sebenarnya adalah 1.500.000 cm. Nah, bagaimanakah kalau jarak pada peta itu Kota Denpasar dan Singaraja itu kita ukur menjadi 8 cm. Berapakah sebenarnya jarak antara Kota Denpasar dan Singaraja? Dengan menggunakan perbandingan senilai 1 berbanding 1.500.000 akan sama dengan 8 berbanding JS, jarak sebenarnya yang belum kita ketahui. Maka dengan menggunakan perkalian silang, maka 1 kali JS menjadi JS atau jarak yang sebenarnya akan sama dengan 8 kali 1.500.000 cm. Maka jarak sebenarnya adalah 12 juta cm. 1 kilometer itu sama dengan 100.000 cm. Maka 12 juta itu akan sama dengan 120 km. Maka jarak sebenarnya Denpasar dengan Kota Singaraja adalah 120 km. Ya, selanjutnya marilah kita bahas soal nomor 4. Soal nomor 4 relatif sama dengan soal nomor 3. Jarak Kota Gianyar dengan Kota Denpasar adalah 10 km. Artinya jarak sebenarnya 10 km. Berapakah jarak Kota Gianyar dengan Denpasar dalam sebuah peta yang mempunyai skala 1 berbanding 100.000 cm? Nah, dengan cara yang sama tadi, yang sekarang ditanya adalah berapa jarak pada peta. Nah, dengan menggunakan cara yang sama, jarak peta berbanding dengan jarak yang sebenarnya, kita tulis dulu jarak petanya 1 cm, jarak sebenarnya adalah 100.000 cm. Nah, sekarang kalau yang ditanya jarak pada peta, tetapi jarak yang sebenarnya adalah 10 km, dengan menggunakan perkalian yang sama tadi, 1 berbanding 100.000 cm akan sama dengan jarak pada peta berbanding 10 km. Lalu 10 km itu kita samakan menjadi berapa sentimeter dia. Karena 1 km itu sama dengan 100.000 cm, maka 10 km itu sama dengan 10 kali 100.000 atau sama dengan 1 juta cm. Maka dengan perkalian silang, maka 100.000 kali jarak pada peta akan sama dengan 1 kali 1 juta. Maka 1 juta itu sama dengan 100.000 dikalikan jarak pada peta. Jarak pada peta sama dengan 1 juta dibagi 100.000 cm. Maka jarak pada peta menjadi 10 cm. Maka Kota Gianyar jaraknya dengan Kota Denpasar dalam sebuah peta yang berskala 1 berbanding 100.000 cm adalah 10 cm. Demikian cara penyelesaiannya.
Selanjutnya soal nomor 5. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat penggunaan termometer. Nah, nomor 5, perbandingan suhu pada termometer Celcius dan termometer Reaumur adalah 5:4. Kalau Celcius berbanding Reaumur sama dengan 5:4. Sebuah benda kita ukur suhunya dengan menggunakan termometer derajat Celcius, hasilnya 100 derajat Celcius. Berapakah suhu benda tersebut jika diukur menggunakan termometer derajat Reaumur? Nah, sebuah benda kita ukur dengan menggunakan dua alat ukur, yaitu termometer Celcius dan termometer Reaumur. Karena perbandingannya adalah 5:4, maka kita buat tabelnya dulu. 5:4 akan sama dengan 100 berbanding berapa derajat Reaumur. Dengan menggunakan perkalian silang seperti tadi, karena dia adalah perbandingan senilai, maka kita silang 5 kali R akan sama dengan 4 kali 100. 4 kali 100 sama dengan 400, sama dengan 5R. Maka R-nya sama dengan 400 dibagi 5. Maka R-nya sama dengan 80 derajat Reaumur. Artinya, maka suhu yang dalam termometer itu 100, maka dalam termometer Celcius 100, dengan menggunakan termometer Reaumur, suhu benda tersebut adalah 80 derajat Reaumur. Nah, selanjutnya kita akan melihat soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 mari kita baca bersama-sama. Budi ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam. Jarak rumah Budi ke sekolah adalah 25 km. Budi memerlukan waktu 30 menit. Nah, suatu hari Budi berangkat ke sekolah lebih santai. Dia memacu kendaraannya dengan kecepatan 25 km per jam. Berapakah waktu yang dibutuhkan Budi untuk sampai di sekolah? Dengan masalah seperti tadi itu, kita bisa membaca dengan logika bahwa dengan kecepatan antara 50 dengan 25, 50 itu lebih kencang dengan 25, tentu logikanya dia memerlukan waktu yang lebih lama dengan jarak yang sama. Nah, perbandingan inilah disebut perbandingan yang berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai dengan jarak tempuh yang sama, maka kita bandingkan dulu antara kecepatan dengan waktu. 50 km berbanding 30 menit dan 25 km per jam berbanding S atau waktunya, berapa waktu yang diperlukan. Dengan menggunakan perbandingan berbalik nilai, 50 km per jam berbanding 25 km per jam akan sama dengan S berbanding 30 menit. Nah, salah satunya ini kita balik, tidak sama dengan perbanding senilai. Kalau senilai itu kita lurus perbandingannya, tetapi kalau berbalik nilai kita balik. Sehingga perkalian silang antara 50 dikalikan dengan 30 menit akan sama dengan 25 kali S. 50 kali 30 menit akan menjadi 1500 menit, akan sama dengan 25 S. S sama dengan 1500 dibagi 25, maka S sama dengan 60 menit. Maka waktu yang dibutuhkan
untuk menempuh jarak 25 km itu adalah 60 menit. Karena Budi ke sekolahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan yang lebih lambat. Nah, itulah penjelasannya. Selanjutnya, perbandingan berbalik nilai yang nomor 7. Untuk membangun sebuah posko keamanan, Pak Klien memerlukan pekerja dan waktu yang dibutuhkan untuk membangun bisa dilihat dalam tabel di bawah. Berapakah waktu yang dibutuhkan Pak Klien jika banyaknya pekerja yang ada sebanyak 30 orang? Dari tabel kita bisa lihat kalau Pak Klien punya 6 orang pekerja, waktu yang dibutuhkan 30 hari. Kalau 10, 18 hari. Kalau 12, 15 hari. Tetapi kalau Pak Klien punya 30 orang pekerja, X hari. Nah, berapakah X-nya? Dengan cara yang sama, kita buat dulu tabelnya, perbandingkan dia. 6 berbanding 30 akan sama dengan 30 hari berbanding X hari. Karena ini perbandingan berbalik nilai, dengan logika semakin banyak pekerja, waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Semakin sedikit pekerja, semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Nah, itu berbalik dia. Sehingga perkalian tadi itu dengan tabel yang tadi salah satunya kita balik. 6 berbanding 30 akan sama dengan X hari berbanding 30 hari. Lalu kita kalikan silang, 6 kali 30 akan sama dengan 30 kali X hari. Maka 180 akan sama dengan 30X. Maka X sama dengan 180 dibagi 30 hari. Maka berapakah X? Menjadi 6 hari. Karena 180 dibagi 30 menjadi 6. Maka waktu yang dibutuhkan untuk membuat posko itu, jika tenaga kerjanya 30 orang, adalah 6 hari. Nah, marilah kita lihat permasalahan sehari-hari tentang perbanding berbalik nilai yang nomor 8. Untuk menempuh jarak 80 km antara Denpasar dan Jembrana dengan menggunakan sepeda motor memerlukan waktu 60 menit dengan kecepatan 80 km per jam. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak yang sama tadi, 80 km antara Denpasar dan Jembrana, jika sepeda motor itu kita tambah kecepatannya menjadi 100 km per jam. Dengan logika seperti di atas tadi, semakin cepat waktunya semakin dikit, semakin lambat sepeda motornya, waktu yang dibutuhkan jelas semakin banyak. Dengan membandingkan antara kecepatan dengan waktu, kita membuat tabelnya, maka perbandingan antara kecepatan 80 km per jam dengan 100 km per jam akan sama perbandingannya dengan 60 menit dengan waktu yang dibutuhkan. Nah, karena ini perbanding berbalik nilai, maka kita balik salah satunya. Maka 80 km berbanding 100 km akan sama dengan 60 S berbanding 60 menit. Lalu kita kalikan silang, sehingga dengan cara penyelesaian seperti yang sebelumnya akan sama dengan 100 S. Maka S sama dengan 4.800 dibagi 100. Maka S sama dengan 48 menit. Maka waktu yang dibutuhkan dengan kecepatan 100 km per jam adalah 48 menit.
Ya, selanjutnya mari kita lihat permasalahan sehari-hari yang ada di lapangan. Nah, misalnya lama waktu yang dibutuhkan untuk mengangkut longsoran tanah oleh 14 orang pekerja selama 5 hari. Dia 14 orang pekerja memerlukan waktu untuk mengangkut sebuah longsoran tanah itu 5 hari. Jika 7 orang pekerja yang ditugaskan mengangkut tadi itu ditugaskan mengambil pekerjaan lain, berapakah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut? Jadi karena 7 orang pekerja itu ditugaskan mengerjakan kerjaan lain, maka yang tersisa hanya 7 orang lagi. Nah, berapakah waktu yang diperlukan? Jelas tenaga kerjanya lebih sedikit. Maka perbandingan ini adalah perbandingan berbalik nilai. Maka kita bandingkan antara jumlah pekerja tadi dan kita bandingkan juga waktunya. Maka pekerja yang 14 berbanding 7 orang akan sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk 14 orang 5 hari dan untuk 7 orang berapa hari. Anggap saja waktunya itu adalah kita lambangkan dengan S. Maka nilai S, berapakah nilai S-nya? Maka 14 berbanding 7 akan sama dengan S berbanding 5 hari. Dengan cara yang sama kita kalikan silang, maka nilai 7S akan sama dengan 14 kali 5 hari. Maka 7S sama dengan 70 hari, maka S sama dengan 70 dibagi 7 hari, maka hasilnya S sama dengan 10 hari. Maka waktu yang dibutuhkan oleh 7 orang pekerja untuk mengangkut longsoran adalah 10 hari. Nah, demikianlah cara bagaimana kita menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan perbandingan. Selanjutnya soal yang terakhir, soal yang nomor 10. Pak Joni mempunyai 200 ekor babi. Dia mempunyai persediaan pakan sebanyak 1 ton. Pakan tersebut akan habis selama 15 hari oleh 200 ekor babi tersebut. Jika Pak Budi menjual 50 ekor babinya, berapakah waktu yang diperlukan untuk menghabiskan pakan ternaknya? Nah, dia punya 1 ton. Kalau sekarang 200 ekor babi, sekarang dijual 50 ekor, berarti babinya berkurang. Berarti karena berkurang babinya, maka pakan itu dengan jumlah yang sama tentu akan habis lebih lama. Nah, maka dengan perbanding berbalik nilai, kita bandingkan, kita buat tabulasinya dulu supaya lebih gampang. Maka 200 ekor babi akan memerlukan waktu 15 hari. Kalau 150 ekor babi, kita memerlukan waktu berapa hari? Nah, dengan cara yang sama, 200 berbanding 150 akan sama dengan S berbanding 15 hari. Maka dengan perkalian silang, maka hasilnya 150 kali S akan sama dengan 200 kali 15 hari. Maka 150 S sama dengan 3000 hari. S sama dengan 3000 dibagi 150. Maka S sama dengan 20 hari. Maka waktu yang dibutuhkan oleh 150 ekor babi untuk menghabiskan pakan ternak yang 1 ton itu adalah 20 hari. Demikianlah penjelasan Bapak dan pembahasan kita pada penilaian harian 1. Semoga kalian bisa belajar lebih baik dan lebih mengerti dengan apa yang Bapak sampaikan. Semoga dengan melihat video ini kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan
senilai dan perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kalian telah menonton video ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kasih jempol dan subscribe. Terima kasih.